وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'in nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian Al-Qawaid Al-Arba'. Sebelumnya insyaallah kita sampaikan beberapa hal berkaitan dengan ahamiyat tauhid, yaitu kepentingan tauhid dan kepentingan akidah yang selamat dalam kehidupan seorang muslim, bahkan untuk semua manusia dan juga golongan jin. Tentu kita tahu bahwasanya hal yang pertama kita ucapkan ketika kita masuk Islam, atau jika seseorang ingin masuk Islam, maka harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Berarti itu menunjukkan gerbang menuju Islam dan pondasi utama Islam itu ikhlas dan ittiba' kepada Nabi. Ikhlas diambil dari la ilaha illallah, ittiba' mengikuti Nabi diambil dari Muhammad Rasulullah. Kita mengikrarkan, memberikan atau tanda tangan agreement di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau misalnya saya sebagai muslim, maka saya harus ikhlas dan harus mengikuti Nabi. Saya harus bertauhid dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya memiliki peran penting dan asasi dalam membangun kehidupan jiwa seorang muslim. Bahkan dalam membangun atau membina masyarakat yang benar, sehingga apapun cita-cita kita untuk masyarakat ini, jika tidak diawali dan tidak diawali dengan tauhid dan tidak diakhiri untuk akhirat, maka enggak bakal bisa. Makanya dalam Al-Quran dan dalam hadis seringkali keimanan itu dikaitkan dengan yu'minu billahi wal yawmil akhir, billahi wal yawmil akhir, billahi wal yawmil akhir. Itu sering kita dengar, sering kita baca. Maka wajib bagi kita, karena seringnya kita baca itu, kita korek lagi. Kenapa kok sering Allah Ta'ala menyinggung yu'minu billahi wal yawmil akhir? Kenapa Rasulullah menyinggung yu'minu billahi wal yawmil akhir? Mungkin ini awal-awal kita enggak langsung ke kitab, atau mungkin agak lama kita baru ke kitab. Tapi di sini kepentingan tentang tauhid perlu kita tahu nih. Jangan-jangan kita lama belajar tauhid misalnya, tapi kita enggak tahu kepentingannya apa sih sebenarnya, pemetaannya. Jadi kalau mau membina jiwa yang benar, itu harus diawali dengan ikhlas kepada Allah, tauhid, dan tujuannya al-yaumil akhir. Akhirnya diulang yu'minu billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir. Nah sekarang juga
kalau kita mau membina masyarakat, maka harus dimulai dengan permasalahan tauhid dan ditujukan untuk akhirat kita semua. Kalau kita perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini Bekasi atau Jakarta maksudnya? Saya lupa. Ini Bekasi atau Jakarta, Pak? Masih Jakarta. Ya, saya sepertinya kesini jauh sekali ya, tapi masih Jakarta, alhamdulillah. Di Jakarta ini, ustadz atau dai itu banyak nggak, Pak? Banyak banget. Bandingkan dengan misalnya daerah lain lah, kabupaten mana gitu. Ini ustadz atau dai umum ya, semua golongan lah ya. Ustadz atau dai yang berkiblat kepada Ka'bah, agama Islam ya. Non Syiah, bukan Syiah pokoknya. Banyak gak di Jakarta? Banyak. Tapi apakah dengan banyaknya ini telah mengubah banyak masyarakat Jakarta? Belum. Ternyata belum. Dengan banyaknya ya, dengan banyaknya dai dan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan untuk menghadirkan para dai, sejujurnya ya. Ini sebenarnya fenomena yang banyak orang-orang baik DKM atau para dai-nya sekalipun nggak mikirin. Kok dengan banyaknya dai, tapi masyarakat Jakarta tidak banyak berubah, bahkan dihukum dengan pemimpin yang tidak dari golongan mereka. Kenapa begitu? Kalau mau benar-benar kembali mendetailkan masalah, semua kembali ke masalah yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masalahnya itu kembali kepada dai-dai tersebut. Enggak menanamkan dari awal tauhid dan enggak menunjukkan dari dakwahnya al-yaumil akhir. Loh, antum kok bisa nelaah isi hati orang? Kita enggak tahu isi hati orang, cuman kelihatan dari gayanya. Enggak bisa gini, ada orang misalnya dai ya, bicara tentang politik terus, nggak tahu tentang apa tentang tauhid. Ini bakal bubar, nggak ada artinya ini. Ada dai bicara tentang fikih terus, dan nggak ada nafas-nafas tauhid, menganjurkan orang untuk tauhid, tawakal pada Allah, tapi fikih terus ngomongnya, hukum-hukum fikih, perkara-perkara khilafiyah harus toleran, harus ya bersikap adil dalam perbedaan dan seterusnya. Tapi hadirin itu enggak dipertontonkan seberapa tauhid yang benar. Ya. Apalagi yang politik, enggak dipertontonkan seberapa tauhid yang benar. Nah, kemudian seseorang atau dai atau siapapun yang berdakwah kepada Allah, dia harus menanamkan bahwasanya dakwah ini ilallah, ad'u ilallah. Dakwah kepada Allah, tidak mengharapkan apapun dari masalah duniawiyah dari dakwah tersebut. Di surat Al-Insan, nut'imukum innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makan itu hanya untuk mencari wajah Allah dan mencari ridha Allah. Ini ngasih makan ibadah, tapi ditujukan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jaza, imbalan. Enggak, bukan itu yang kami tuju. Wala syukura, bahkan terima kasih pun kami enggak butuh terima kasih antum. Udah ini, fadhal ambil makanan. Itu makanan yang Allah Ta'ala benar-benar inginkan kita untuk ikhlas dalam memberi makanan. Lebih-lebih memberi ilmu. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Benar-benar kita harus dakwah kepada jalan Allah, bukan dakwah kepada fanatisme pribadi, bukan dakwah kepada fanatisme golongan saya atau imam saya, bukan. Imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ilallah, kepada Allah. Nah, ketika tujuan ini bergeser, maka makin menjauh dari siratal mustaqim. Enggak bisa, walaupun retorikanya bagus.
betapa banyaknya kaum munafikin punya retorika bagus dan diikuti oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Betapa adanya orang yang retorikanya bagus dengan dalil dan akhirnya menerbitkan apa? Melahirkan para teroris. Ya. Berarti ini bukan masalah pintar atau retorika bagus atau hal-hal yang berkaitan penampakan semata, tetapi Allah Ta'ala mewajibkan siapapun yang berdakwah kepada Allah, agama Allah Ta'ala murni. Kalau makan saja mengasih makan harus lillahi Ta'ala, apalagi ngasih ilmu. Nah, seseorang pun ikhlas baik dalam berdakwah atau beramal, itu pun untuk al-yaumil akhir, untuk bekal akhiratnya. Bukan semata-mata saya ikhlas selesai dunia, udah yang penting saya ikhlas, orang-orang pada suka sama dakwah saya. Bukan. Tujuannya itu yaumil akhir gitu kan. Makanya kita selalu diingetin sama Allah. Billahi wal yaumil akhir, yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan Rasulullah SAW sering mengingatkan kita. Karena keikhlasan kita kelak akan diperlihatkan pada hari kiamat, dan riaknya kita atau sum'ahnya kita akan juga diperlihatkan di hari kiamat. Wa hussila ma fis sudur, kata Allah Ta'ala. Di hari kiamat itu akan nanti tampak yang ada di dalam dada sebenarnya, hakikat sebenarnya orang. Fa na'udzubillah dari syirik, baik besar ataupun kecil, semuanya dosa besar. Tadi kan kita bilang, membangun jiwa psikologi seseorang yang benar dalam Islam harus benar-benar berprinsip beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu dalam Islam diatur semua. Untuk psikologi kita, kejiwaan pribadi, dan untuk membangun keluarga, dan untuk apa? Membangun masyarakat, termasuk kecamatan, RT atau kabupaten sampai negeri lah, sampai sedunia lah. Yang mana kalau tidak dengan berasaskan tauhid di awal dan menunjukkan untuk hari akhir, tidak akan bisa jiwa itu benar. Demi Allah tidak akan bisa. Yang namanya beriman kepada Allah dan hari akhir, itu akan berpengaruh pada akhlak seseorang. Kaidahnya gini, Pak. Seseorang jika akidahnya benar, akidahnya benar, maka akhlaknya akan baik. Ya. Tetapi tidak semua yang tidak semua yang akhlaknya baik, akidahnya benar. Perhatikan baik-baik, Pak. Ini bukan masalah kita harus suuzon sama orang, bukan. Kaidahnya apa? Seseorang jika akidahnya benar, maka akhlaknya akan baik. Beneran. Kalau orang akidahnya benar, akhlaknya akan baik. Tapi kalau orang akhlaknya benar, belum tentu akidahnya baik. Kita ulangi lagi dan kita contohkan lebih dalam. Seseorang jika akidahnya benar, maka akan tercermin di akhlak yang baik. Ya, itu menunjukkan kalau misalnya ada orang walau hatta jenggotan, ya, kelihatan soleh, ya, pakai baju koko atau baju takwa, bajunya ketakwaan tuh, bajunya aja. Tapi ternyata lidahnya itu mondar-mandir ke sana kemari nyakitin orang misalnya. Ini padahal belajar orang ini misalnya, tetapi nyakitin akhlaknya. Berarti ada sesuatu dari akidahnya yang enggak benar. Iya. Enggak peduli dia penampakannya kayak gimana. Enggak peduli dia mau dinisbatkan atau kelompok mana atau gimana, enggak, bukan itu. Barometernya bukan itu. Karena betapa banyak orang mengklaim namun ternyata kenyataannya jauh dari yang dia klaim. Bukan itu yang kita lihat. Tapi kalau misalnya udah akhlaknya enggak benar, maka menunjukkan di hatinya ada akidah yang tidak benar. Akidah itu kan bukan tentang Allah di atas langit saja, Allah mempunyai nama ini itu, bukan. Banyak akidah itu, banyak masalah akidah itu banyak. Jadi orang yang akidahnya benar akan tercermin di akhlaknya. Makanya ada pelajaran akidah akhlak gitu. Karena akidah dengan akhlak, akidah itu hati, batin. Akhlak itu zahir, sikap kita. Akidah yang selamat akan tercermin di
sikap kita yang selamat. Itu satu kaidah. Berarti kalau misalnya ada orang akhlaknya enggak selamat, maka menunjukkan ada masalah di hatinya. Kedua, kaidah kedua. Tetapi tidak semua yang berakhlak baik berarti berakidah baik. Karena ada orang non-muslim punya akhlak baik, tetapi akidahnya enggak selamat. Ya, ada. Ada orang baik banget, suka ngasih, lidahnya terjaga, tapi safar kemana-mana minta sama kuburan. Nah, ini berarti kan ada kesalahan. Ya. Atau minta sama jin. Ya, tapi biasanya jarang orang minta sama jin akhlaknya baik, jarang itu. Nah, jadi yang akhlaknya baik pun tidak semuanya itu benar akidahnya. Ini menunjukkan yang berakidah benar itu enggak seberapa banyak dibandingkan yang berakhlak benar. Iya. Dan yang berakhlak benar dibandingkan semua manusia juga enggak seberapa ternyata. Ya, kalau misalnya kita terus begini, baik ana maupun kita semua ada masalah di akhlak kita, gitu. Berarti ada masalah di akidah kita. Ya, tapi akidah itu kan ada yang pokok, ada yang bukan pokok, gitu loh. Jadi beda masalah banyak. Ya. Itu tadi. Yang namanya akidah akan tercermin di akhlak kita. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan dalam beberapa hadisnya bahwasanya asas keimanan ini akan tercermin di lidah, akan tercermin di sikap. Contohnya hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu satu contoh dulu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau menang diam. Ternyata berkata baik atau diam itu menunjukkan imannya dia kepada Allah dan hari akhir. Ya. Berarti kalau orang banyak ngomong, nebar fitnah sana sini, itu berarti ada masalah di keimanannya, ya kan? Ada masalah di akidahnya tuh, di prakteknya ada masalah tuh. Itu satu contoh. Ya. Contoh lainnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, misalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu kan sikap, akhlak, bermuamalah, berinteraksi dengan orang, gitu kan? Ternyata itu juga merupakan bagian dari keimanan, gitu loh. Berarti masalah akidah ini bukan hanya masalah hati, melainkan kita pun tercermin di gimana sikap kita terhadap tamu. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Ya, udah disuruh ngobrol aja, enggak disediain minuman, udah diemin aja. Kenapa? Karena tamu ini orang biasa. Tapi giliran yang datang adalah orang yang pakai mobil, ya, masuk, dikasih kopi. Ya. Wah, tuh lihat bedanya, kok bisa kayak gitu, gitu loh. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Padahal kata Nabi, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, dan tamu di sini umum. Tamunya dari manusia, bukan tamu dari kalangan lain. Tamunya umum. Ya. Tapi dibeda-bedakan. Nah, ini ada masalah. Juga yang lain, hadis lain atau kalimat Rasulullah yang lainnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Tetangga ini baik teman atau tetangga rumah. Berarti masalah muamalah, interaksi kepada tetangga pun mencerminkan iman kita, tauhid kita, akidah kita. So, berarti enggak remeh masalah akidah ini. Masalah akidah akan menjalar, akidah itu akar dan akan menjalar bercabang ke seluruh aspek sosial dan psikologi. Semuanya. Ya. Jadi enggak main-main. Itu masalah apa? Masalah akidah. Di antara kita ada yang mungkin pedagang, Pak, ya.
Mungkin ibu-ibu ada yang dagang jaga warung, atau bapak-bapak ada yang dagang bisnis online atau semacam. Pokoknya yang penting dagang lah ya. Ternyata ya dagang itu kan muamalah ya, yaitu adanya interaksi, dan juga termasuk ada akad, berarti kan ada interaksi gitu, baik secara online maupun offline. Ternyata dalam berdagang itu pun kita dituntut untuk bertauhid juga. Masya Allah. Iya, dituntut untuk bertauhid. Dan dituntut untuk ikut kepada Rasul. Padahal berdagang ini kan urusan dunia. Iya, urusan dunia. Tetapi kalau kita ikhlaskan berdagang ini karena ibadah dan juga untuk hari akhir, ingat kata Nabi SAW, pedagang yang jujur nanti di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Bayangkan tuh, pedagang loh. Pedagang apa sih gitu kan? Maaf nih. Maksudnya kita pikir pedagangnya pedagang doang dibanding sama ustadz, kan beda. Pedagang apa sih? Tapi ternyata kata Nabi, pedagang yang benar, berkah dia, jujur, bersama orang-orang yang soleh di surga. Oh berarti gak remeh dong nih? Gak remeh. Juga lawan dari jujur kan dusta atau curang. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Loh, berarti ini juga masalahnya nanti masalah ittiba kepada Rasul juga. Masalahnya masalah akhirat juga. Ternyata dagang ini masalah akhirat juga, bukan sekadar dunia. Bahkan ini kalau boleh saya sarankan untuk diri saya juga dagang juga ya. Kita harus benar-benar dari awal menanamkan tauhid, di antaranya tauhid rububiyah dalam berdagang. Menanamkan tauhid, nilai tauhid rububiyah. Contohnya apa? Contohnya gini. Ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, barakallahu fikum. Sekarang harta kita itu punya siapa? Nah, secara status keduniaan memang punya kita, ya. Dan orang hak kita, orang nggak boleh ngambil tanpa izin kita harta kita itu. Sahih. Tetapi pada hakikatnya harta kita ini pun milik Allah, bukan milik kita. Coba tanamkan itu dulu. Karena orang-orang banyak yang lupa nih kayak gini nih. Padahal walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Di surat Al-An'am, qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah, katakanlah milik siapa sih? Apa yang berarti semua hal yang ada di langit dan di bumi. Maka katakan itu milik Allah semuanya. Milik Allah semuanya. Sekarang kita tahu harta itu kan sesuatu yang eksternal dari diri kita. Dia terlepas, terpisah, bukan termasuk bagian dari diri kita. Ya. Tanya sekarang, kita ini sebenarnya milik siapa? Milik Allah. Milik Allah kita ini. Kitanya aja yang di dalam diri kita ini milik Allah. Hati kita milik Allah, yang ngatur Allah, muqallibul qulub. Lah apalagi harta yang bukan termasuk diri kita, gitu kan? Dalilnya apa? Dalilnya kan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Artinya adalah sesungguhnya kita adalah milik Allah. Syuf. Dan ketika kita tahu bahwasanya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, maka kita harus tahu bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Nah, kita ini milik Allah, barang semua ini milik Allah semua, inventaris, harta, properti semua milik Allah. Berarti kita ini cuma dititipkan untuk memanage apa yang Allah miliki. Dan yang namanya titipan itu pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ketika yang dititipkan kepadanya itu mengembalikan, nanti akan ditanya, ini kenapa kok cacat nih barang? Lah, gimana? Kenapa kok ini kok kamu gunakan kayak gini? Kenapa kok ini? Sementara yang memiliki barang ini maha tahu atas segala kejadian terhadap barang itu. Loh, mau gimana kita? Coba kalau misalnya pikiran kita kayak gitu pedagang misalnya. Dari awal kita udah benar-benar mempatenkan saya sendiri milik Allah, harta saya milik Allah, saya hanya dititipkan di dunia sementara, dan Allah Ta'ala menitipkan ini dan akan membalas dari bagaimana saya memanage titipan ini.
Kan enak kalau kayak gitu. Sementara Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu merizkikan siapapun ya tanpa batasan. Terserah Allah Ta'ala. Kadang kita tuh gak mau tapi Allah kasih. Kadang kita mau tapi Allah gak kasih, karena Allah kasih yang lain yang lebih baik buat kita. Masya Allah. Karena innallaha thayyib, Allah itu maha baik. Jadi harta dan diri kita, jiwa kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngatur adalah Allah. Sehingga pengaturan terhadap jual beli itu syariat yang kita pakai syariat Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Bukan perasaan sendiri, bukan. Kalau pakai itu udah hancur. Seperti sekarang ini macet-macet dan seterusnya, itu karena perasaan. Orang-orang pakai perasaan, merasa waduh saya darurat, gak punya ini, gak punya itu, beli, ngutang, riba dan seterusnya. Nah, tadi kalau dia sudah, atau seorang pedagang sudah mempatrikan hal seperti itu di kolbunya, dia akan beranjak ke masalah akhlak dalam berdagang. Akhlak dalam berdagang itu juga mencerminkan akidah yang selamat. Ya, ini saya melebar kemana-mana untuk menunjukkan betapa penting dan melebarnya permasalahan tauhid untuk semua cabang-cabang masalah. Kita melihat misalnya ya pedagang ramah, ya Masya Allah ramah dia. Senang gak? Senang. Ramah ketika kita datang. Kemudian ketika sudah tidak berdagang lagi, kita ngobrol sama dia tidak ramah lagi. Berarti ini keramahan dia karena apa? Karena nyari duit. Apa perasaan kita? Wah, nih orang nih ramah pasti. Atau contoh lain, misal kita ke Balimester Pak ya. Balimester tinggal lurus doang nih, di Jatinegara tuh. Pasar grosir ya. Datang ke pasar grosir Balimester. Beli apa? Mau beli baju atau peci lah. Beli. Mau beli berapa mas? Mau beli 5 kodi. Masya Allah, 5 kodi berarti berapa? 100 biji. Masya Allah. Itu siapa yang gak senang pedagang gitu kan? Tapi pedagang grosiran gitu kan senang. Waduh, ya, ini yang ini ditunjukin merek-mereknya. Ya, semua merek ditunjukin, dari yang paling baik sampai yang paling gak recommended. Dengan harga-harganya mah. Sampai belepotan itu penjual tuh. Nyebutin semua harga. Hafal, lebih hafal di juz 30. Hafal. Pedagang-pedagang tuh hafal harga, Pak. Saya ada toko, ada teman punya toko di Kuitang, dan mungkin sebagian tahu. Soal harga itu hafal, mutqin, hafiz soal harga itu. Ya, subhanallah. Tahu semua harga diskonnya berapa. Enggak perlu kalkulator. Ya. Tapi ditanya ini buku tentang apa? Tentang apa enggak tahu. Wallahu a'lam. Gimana nih? Nah, ini yang pedagang ini kita di Balimester hafal harga, dikasih harga. Ya, Masya Allah, seneng banget. Kemudian dah kasih fulusnya, kasih barangnya, dah tukar kan, bayar jual beli. Salaman, ya. Saking hormatnya dia, saking dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada pembeli lain datang, nanya-nanya tentang tentang peci lah, songkok gitu. Nanya merek-merek, ditanya mau beli berapa emang mas? Saya cuma butuh buat diri saya doang, satu doang. Langsung jutek langsung. Di sini mah mas nggak terima begituan mas. Di sini mah grosiran mainnya, nggak. Dicercai itu pembeli itu. Akhirnya pembeli itu taubat, nggak mau lagi ke toko itu. Tuh. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Kenapa ada perbedaan sikap dan akhlak? Padahal ini semua sama-sama dalam proses menuju jual beli. Di sini seorang muslim dituntut untuk akhlak yang baik, tidak seperti ini caranya. Kenapa? Karena yang seperti ini mirip orang-orang barat. Kenapa orang barat? Orang barat banyak yang pintar menservis customernya. Ya, membuat customer itu nyaman. Ya, yang penting comfort dulu, nyaman dulu. Kenapa? Karena mengharap ini. Sementara seorang muslim
Seorang muslim, pedagang muslim maksudnya, dia berakhlak baik bukan karena mengharap ini, tapi karena itu dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, kalau kita perhatikan banyak pedagang sekarang yang memang enggak belajar, enggak sholat juga wallahu a'lam gitu kan. Keramahannya itu palsu. Karena apa? Karena ada keinginan duniawi di balik keramahan. Sementara seorang pedagang muslim yang benar, di balik keramahan dan akhlak mulia bukan keinginan duniawi, tetapi iman kepada Allah dan hari akhir. Itu bayangkan, beda Pak. Dan demi Allah, orang-orang akan melihat dan tahu siapa yang keramahannya itu benar-benar 100% totalitas untuk siapapun, dan siapa yang keramahannya itu hanya untuk duniawi. Ya, makanya ini tolong dibetulkan, baik diri saya maupun rekan-rekan sekalian yang berdagang. Coba ayo kita bina akhlak yang baik dalam berdagang, baik secara penampilan, ya, kemudian sikap, dan juga masalah kecurangan, masalah aib itu juga berkaitan dengan akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu." Ya. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, itu masih memiliki hak khiyar, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Malam yatafarraqu, sebelum mereka keluar dari arena jual beli ini, maksudnya dari toko misalnya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau misalnya kedua pihak ini jujur, baik pembeli atau penjual, wa bayyana, dan menerangkan jika ada aib, maka berkah itu, berkah. Ana rinci sedikit. Fa in sadaqa, kalau misalnya jujur bagi pedagang misalnya. Ya, jujur bagi pedagang adalah ketika dia mendeskripsikan produk yang dia jual, dia tidak melebaikan, enggak dilebih-lebihkan. Wah, ini handphone ini bisa 4G. Dan kalau udah ada 5G, bisa 5G dia. Padahal enggak. Orang kan ada 5G-nya juga nih, berarti kalau nanti tahun 2018 Anda tetap bisa pakai handphone ini misalnya. Kadzib, ya, bohong. Nah, ini enggak berkah ini. Belum dijual aja udah enggak berkah, gitu kan? Atau kejujuran dalam bagi pembeli misalnya. Pembeli yang jujur misalnya. Pembeli yang jujur, bayar kan? Bayar pakai duit. Duitnya asli misalnya. Pembeli yang enggak jujur kan duitnya palsu misalnya. Sekarang kan ada tuh duit, enggak tahu duit palsu atau enggak yang digandakan itu. Saya enggak tahu beritanya. Nah, kalau misalnya pakai duit palsu berarti enggak masuk sini. Kadzib. Itu masalah kejujuran dalam jual beli. Masalah bayyana, menjelaskan ketika bagi penjual ketika ada aib di barangnya, dijelaskan itu. iPhone ini keypadnya apa sih namanya? Ya, yang buat nulisnya, atau ada bagian di sini yang kurang nih Mas. Ini memang second. Tapi kekurangan di situ toh Mas. Ini dia benar dalam menjelaskan ada aib, enggak ditutup-tutupin gitu kan. Kalau misalnya pembeli kan barter sebenarnya. Membeli barang dengan uang. Dari gepokan uang itu ada satu uang yang cacat. Ya. Harus dia jelasin, Mas ini cacat nih, gimana, diterima nggak Mas? Kalau diterima fadol dah. Kalau nggak diterima ya udah ganti dengan uang lain. Nah, itu juga termasuk. Kesemua itu ditujukan untuk apa? Ngalap berkah. Ya. Bahasa kita ngalap berkah ya. Ngalap berkah itu kan nyari berkah. Ternyata cara ngalap berkah yang syar'i adalah berdagang. Di antaranya, bukan satu-satunya pastinya. Cara ngalap berkah yang syar'i, yang sesuai syariah, berdagang sesuai hukum syar'i. Ya. Berdagang di sini masuk ke jual beli, masuk ke sewa menyewa, masuk ke yang lainnya. Jadi cara ngalap berkah yang benar. Dan
Seorang muslim harus berpikiran dia berdagang bukan sekadar mencari kaya, tapi yang penting cari berkah. Kaya itu urusan nanti insyaallah. Berkah dulu yang penting. Dan cara mendapatkan berkah itu adalah jujur dan tidak keluar dari syariat. Itu. Percuma banyak hartanya tapi enggak berkah. Sebagaimana sebagian orang sekarang. Enggak puas itu. Hidupnya diperbudak oleh jual beli, diperbudak oleh uang. Jadi muslim yang penting berkah dulu. Urusan kaya itu fadilah dari Allah. Bukan berarti enggak boleh kaya, bukan berarti enggak boleh punya cita-cita kaya. Boleh. Bahkan kaya itu bagus kalau nanti dia bisa banyak sedekah, gitu kan? Atau bisa mewariskan buat anak-anaknya supaya nanti anak-anaknya enggak jadi peminta-minta kalau dia udah meninggal. Itu bagus. Malah itu dianjurkan. Malah enggak boleh kita meninggalkan buat anak istri kita enggak ada apa-apa ditinggalin. Ntar kalau misalnya kita meninggal, yang ditinggalin adalah bon hutang. Lah ini masalah nanti. Ya. Jadi kita nyari berkah. Dan berkah itu tidak mungkin didapat kecuali diawali dengan tauhid dan ditujukan untuk yaumil akhir. Jadi terus kita ingat Allah dan yaumil akhir. Allah dan yaumil akhir. Kalau kita galau dalam beribadah misalnya, dalam beribadah futur, kurang semangat, berarti iman kepada Allah dan hari akhir kurang. Ingat balasan Allah di hari akhir nanti terhadap ibadah kita. Itu yang akan memotivasi kita. Motivasi kita untuk ibadah dan muamalah itu yaumil akhir, Pak. Karena kalau motivasi kita dunia, itu bakal terputus ketika dunia itu kita tidak dapatkan lagi. Ya. Bakal terputus. Contoh. Seseorang berdakwah karena pengen nyari calon. Ya. Dia semangat belajar, bukan dakwah lah, dakwah agak berat lah. Semangat belajar karena pengen nyari calon. Datang ke kajian-kajian karena pengen nyari calon. Selama ini kalau dia nyari sendiri nggak bisa, nggak dapat. Kalau dicariin kayaknya enak nih, maka dia ke kajian, nyari siapa gitu, akhwat supaya dapat lah. Keluar dari kajian kadang-kadang dia di parkiran ngeliatin siapa kira-kira yang menarik. Ternyata semuanya menarik ya. Karena semuanya sama pakai cadaran gitu kan. Gak ada yang bisa dibedain yang mana yang udah bersuami mana belum. Tapi dengan itu dia mendapatkan kenikmatan dari ngaji. Ngaji bukan nikmatnya di ngajinya, bukan. Nikmatnya pas udah selesai ngaji ngeliat akhwat, siapa nih kira-kiranya. Terus ada yang menarik tanya ikhwananya, kenal gak tuh siapa itu akhwat itu ya. Coba dong kenalin. Ini kok tujuannya kayak gini. Entar ketika dia sudah nikah pun selesai, udah perkara nggak ngaji lagi, selesai. Ya kan, selesai. Contoh lain, sebagian pedagang mengangkat celananya, maksudnya mengangkat celananya, memotong celana atau pakai celana cingkrang gitu. Bahasa langsungnya pakai celana cingkrang dan membiarkan jenggot. Sebagian pedagang, dan ini fenomena di Jakarta loh. Saya bicara ini bukan tidak ada. Ya, tapi nggak menuduh setiap orang, enggak. Tapi ada pedagang pakai celana cingkrang, jenggotan, dagang. Biasanya dagang di tabligh akbar. Ya. Dia menjadi seindah itu penampakannya, sebagus itu sesuai sunnahnya pas dagang doang. Di keseharian biasanya selain dagang enggak, kayak udah isbal lagi dan seterusnya. Ya. Ini kenapa? Hijrah demi apa? Demi duit. Demi uang, demi dagang, demi laris, demi laku, memakai embel-embel ini. Nah, ini kan enggak bisa. Ini berarti dari awal asasnya bukan iman kepada Allah dan bukan mencari yaumil akhir. Enggak bisa, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Hijrahnya bukan hijrah yang terima seperti ini. Hal-hal yang kayak ini terjadi, ya. Dan ragamnya sangat banyak. Syaitan akan selalu mengompori manusia untuk tidak ikhlas, untuk tidak mengasaskan amalannya lillahi ta'ala, dan untuk melupakan hari akhir. Dilupakan hari akhir. Makanya sekali lagi kita ingatkan iman kepada Allah dan hari akhir.
iman kepada Allah dan hari akhir, Pak. Untuk memotivasi kita dalam beramal. Kalau motivasi kita dunia, selesai dunia ketika kita dapat perempuan udah selesai. Dapat barang dagangan, dapat duit, selesai udah selesai ibadahnya, udah selesai. Tapi kalau motivasi kita akhirat, istiqomah insyaallah. Di surat Al-Fatihah, Pak, Allah Ta'ala memberikan 2 ayat buat modal kita. Itu pemetaan yang luar biasa. Gimana caranya kita istiqomah? Caranya kita istiqomah adalah mengamalkan ayat sebelum ihdinas siratal mustaqim, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami menyembah. Berarti apa? Ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami minta tolong. Berarti apa? Tawakal kepada Allah dalam ibadahnya. Ini ikhlas, ini lawannya riya, lawannya sum'ah, lawannya syirik. Kalau misalnya isti'anah kepada Allah ini lawannya ujub. Karena orang kalau misalnya riya dalam beramal, riya itu ketika beramal ya, pamer gitu kan, itu berarti dia belum merealisasikan iyyaka na'budu. Dan ketika seseorang ya, dia setelah beramal selesai ujub, ngesok dengan amalannya, berarti dia tidak atau belum mengamalkan iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena substansi dari iyyaka nasta'in adalah kita memohon pertolongan, dan kita yakin kita tuh bisa ibadah gini karena ditolong Allah. Orang yang tahu dan yakin dirinya tuh ditolong, ya nggak bakal songong gitu kan. Tahu tadi saya bisa khusyuk itu karena pertolongan Allah. Ngapain saya sombong? Gitu kan? Begitu. Nah, kalau kita sudah bisa insyaallah merealisasikan keikhlasan dan isti'anah minta sama Allah, maka di situ pertolongan Allah, jawaban terhadap ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus lempeng itu. Ya. Ada orang istiqomah dalam kemungkaran. Kenapa? Karena dia suka dengan kemungkaran, ikhlas berbuat kemungkaran. Ya kan? Ada orang ikhlas, maksud ikhlas ini tulus kemungkaran. Ada orang datang ke konser-konser metal di Malaysia, di Thailand, bahkan ke Inggris. Istiqomah itu kayak gitu terus itu sampai jelang wafatnya. Ada kayak gitu, ada. Kok bisa kayak gitu? Ya karena dia tulus untuk musik. Iya. Lah yang kayak gitu aja bisa, masa kita nggak bisa dalam ibadah? Nah kan gitu. Maka kuncinya adalah ikhlas dan minta tolong kepada Allah. Ikhlas untuk menjauhi riya dan minta tolong untuk menjauhi ujub. Karena dua-duanya sama-sama menghancurkan amalan kita. Gitu. Gimana Pak? Ini ada pertanyaan Pak. Ini gimana? Nggak ada kitab ini, nggak ngebahas kitab jadinya Pak. Tapi insyaallah itu sangat vital, sangat penting pemetaan itu supaya kita jangan sampai belajar tauhid tapi fungsi nggak tahu, ya petanya nggak tahu. Berarti tauhid ini untuk seluruh aspek kehidupan dan untuk seluruh lapisan, baik sosial maupun individual. Untuk seluruh aspek kehidupan, baik finansial maupun interaksi sosial dan seterusnya. Dan akhlak berkaitan dengan akidah kita. Ya, Allahul musta'an. Silakan kalau misalnya yang bertanya, Bapak sekalian. Tidak ada. Silakan Pak, silakan. Terakhir banyak yang bertanya waktu itu. Iya. Kalau misalnya saya ngomongin jin tuh banyak yang bertanya, Pak. Waktu tapi ngomongin tauhid harus juga lebih bertanya insyaallah. Silakan Pak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Jelas semuanya berarti. Oh, masya Allah, maaf saya nggak ngeliat Bapak dulu ya. Silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Akidah dan iman Pak. Iya. Ya, masya Allah, barakallahu fikum. Ini tafadhol, silakan, mungkin ada bapak atau ibu yang mungkin punya urusan penting di luar bisa, tidak apa-apa untuk izin, nggak apa-apa, pamit nggak apa-apa. Ini bapak rahimahullah, hafizakumullah bertanya apa itu akidah dan apa itu iman dari segi bahasa ya. Taib. Akidah dari segi bahasa
itu artinya adalah ikatan. Ya, ikatan. Sebagaimana kita punya akad nikah. Akad nikah berarti ikatan pernikahan. Akad jual beli, ikatan jual beli. Akad sewa menyewa, ikatan sewa menyewa. Akidah ini ikatan. Dan kenapa disebut ikatan? Karena akidah ini mengikat antara kita dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau akidahnya benar berarti ikatan talinya kepada Allah itu benar. Nyambung gitu. Tapi kalau akidah salah bisa keputus gitu kan. Itu akidah, Pak. Bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah. Jadi begitu, dan akidah itu penting ya. Akidah itu penting. Jadi akidah tadi apa? Tali ya. Kemudian yang kedua iman, Pak ya. Iman secara bahasa itu maknanya adalah at-tasdiq al-jazim. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq al-jazim. At-tasdiq itu artinya apa? Percaya. Bukan sekadar percaya, tapi percaya dengan secara jazim. Jazim itu artinya nancep ya. Nancep itu kuat. Percaya itu kuat ya. Misalnya kalau ada kabar ya, Nabi Musa pernah memukul batu pakai tongkat, keluarlah 12 mata air. Kita bilang ya percaya-percaya aja lah. Itu mempercayai memang, tapi belum sampai iman. Kalau iman itu saya percaya betul-betul ini. Itu secara bahasa ya, betul-betul ini saya percaya. Pasti dulu pernah terjadi ini. Nah ini sampai ke keimanan, karena keimanan at-tasdiq al-jazim. Percaya dengan kokoh kepercayaan itu. Ya. Nah itu maksud iman itu yang untuk kokoh keimanan, kepercayaannya. Itu makna dari iman secara bahasa. Nah, kalau secara syariat iman itu adalah al-iqraru bil qalbi wa talaffudhu bil lisani wal amalu bil jawarih. Itu menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara syariat, bukan secara bahasa, adalah mengikrarkan keimanan, maksudnya qalbu tentang takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah, tauhid kepada Allah. Itu mengikrarkan di qalbu. Belum cukup, dia juga harus melafalkan di lisan. Makanya harus syahadat kalau orang mau masuk Islam, untuk menunjukkan dia keimanannya ada. Dan juga tidak cukup itu, melainkan dia juga harus mengamalkan syariat Allah berupa zahir amalan. Salat kan pakai anggota tubuh kayak gini, iya itu termasuk iman juga. Sedekah, ngasih, iman juga. Bahkan memungut, imatatul adza 'anit thariq, yaitu mungut paku payung misalnya di jalanan, itu termasuk bagian dari iman. Berarti iman mencakupinya luas banget untuk seluruh amalan qalbu, lisan dan semua anggota tubuh. Jalan ke majelis taklim juga merupakan bagian dari iman, karena mencari ilmu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Gimana Pak? Alhamdulillah. Silakan Bapak yang tadi, Bapak mau tanya? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Sesuatu apa maaf? Iya. Iya Pak, gimana? Saya menghadapi masalah. Dalam menghadapi masalah itu saya mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Iya. Jadi berarti saya itu bersaksi kepada Tuhan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya apapun tiada ilah, tiada sesuatu pun yang mungkin taat dan sepakat. Iya. Iya. Itu yang kita pahami untuk menghadapi masalah. Iya. Masalah di batin kita itu hanya Allah satu-satunya. Iya. Bagaimana pemahaman yang saya sendiri? Enggak apa-apa Pak, itu bagus. Itu keimanan pada Allah Ta'ala dalam menghadapi problem. Kalau bisa dengan doa-doa lain ya. Doa-doa banyak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau dengan zikir lainnya. Yang penting ingat Allah dan yakin bahwasanya Allah akan membantu. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jazakallah, barakallahu fikum. Ada lagi Bapak sekalian? Tidak ada? Bapak mau bertanya Pak?
Paling dekat ya. Belum. Nanya nanti pas saya pulang ya. Ya udah, kalau ada nanti pas saya pulang ya udah. Kalau udah 2 ini udah cukup. Gimana Pak? Ada lagi yang lain? Karena 2 dan saya kebetulan bawa 2 hadiah Pak. Iya, bawa 2 hadiah buat Bapak ya berdua. Ya. Dan Bapak berdua pakai sarung, alhamdulillah. Ini ya saya kasih hadiah sarung. Wadimur dan Atlas. Iya, silakan panitia atau siapa tolong dikasih ke Bapak ini. Iya, silakan yang mana terserah. Yang penting diambil satu-satu ya, insyaallah Pak ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Diajak salaman itu ya, sama-sama Pak. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Kita akan melanjutkan. Maaf ini jadi kitabnya terbengkalai, jadi maaf Pak ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya lihat sekarang ini tentang tauhid ini, downgrade sekali, tercermin sekali dengan adanya berita dukun pengganda uang, kemudian dan seterusnya lah. Itu baru satu kasus sebenarnya. Banyak udah kasus yang kita lupakan tentang tauhid sebenarnya. Dan masih akan ada mungkin gitu kan. Jadi Allahu Akbar, di sini masyarakat ini nggak bakal bisa maju kalau misalnya masih ada yang percaya begini-beginian gitu ya. Gimana kalau menghadapi Dajjal nanti ya? Yang jauh lebih magnificent, lebih ini lagi luar biasa ya, subhanakallah. Insyaallah mudah-mudahan umat Islam di Indonesia itu Allah Ta'ala perbaiki, Allah Ta'ala berkati, dan Allah berikan mereka hidayah, dan juga kita semua insyaallah, sehingga insyaallah kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur dengan izin Allah. Tetapi tetap kita harus terus belajar, beramal, berdakwah, dan kita serukan kepada agama Allah, kita serukan manusia untuk kembali kepada agama Allah yang benar. Ya, bukan berarti ada agama Allah yang enggak benar, bukan, tetapi agama Allah benar, namun sebagian manusia salah persepsi dalam mengamalkan agama Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkati ilmu kita semua dan menjadikan keluarga kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.